Sudah berkali-kali kita ingatkan bahwa media internasional itu sudah di tangan globalis. Kalau globalis ada mau, maka berita itu di-alterate atau disesuaikan dengan tujuan mereka. Virus COVID muasalnya itu dibuat pengayaannya di laboratorium di Wuhan, dan itu tidak perlu diperdebatkan. Datanya banyak dan ada di mana-mana. Lalu bocor, di mana semua orang tahu itu dibocorkan. Sehingga menjadikan virus COVID adalah man-made disaster, petaka ciptaan manusia. Siapa manusianya itu? Ya globalis. Ketika berita internasional membesar-besarkan bertumbangnya orang di mana-mana di Wuhan, mulai dari yang mati mendadak disebarkan secara masif ke seluruh dunia. Kemudian juga negara Eropa diberitakan banyak zombie dan total lockdown secara berlebihan. Ini adalah mesin perang, mesin propaganda. COVID menjadi senjata perang. Beritanya kemudian menjadi mesin uang globalis, yaitu vaksin, obat, dan vitamin. 1,5 tahun setelah beritanya dibesar-besarkan, sekarang terbukti bahwa COVID menjadi mesin ekonomi. Panen akbar lah para broker kesehatan kaki tangan globalis ini dengan produk yang bernama vaksin dan berbagai macam obat-obatan, termasuk vitamin. Kemudian sekarang mendadak di semua media sosial dan media mainstream dunia kembali dihebohkan dengan bertumbangnya orang di India yang dikatakan bisa satu hari ada 50.000 kematian. Kemudian satu hari bisa ratusan ribu orang terpapar. Walaupun faktanya mendekati demikian, jumlah yang sangat besar itu memang mencerminkan kegagalan pemerintah India mengantisipasi second wave gelombang COVID kedua. Benar, di India saat ini memang mengalami second wave, triple mutation, Bengal strain namanya, memapar 300 ribuan kasus baru dan menyebabkan lebih dari 2.300-an kematian dalam satu hari, menempatkan India di urutan nomor 2 dengan 16 juta lebih kasus COVID. Nomor 2 setelah Amerika dengan 32 juta total kasus COVID. India dalam keadaan darurat. Sampai tidak ada kayu untuk mengkremasi pembakaran jenazah untuk melaksanakan kebiasaan di India tersebut. Hal ini membuat dunia mulai menganalisa lagi. Dr. Paul Tambia, profesor dari National University of Singapore mengatakan, data terbaik menunjukkan bahwa sistem imunitas tubuh manusia yang tinggi jauh lebih bisa merespon multi-mutasi virus ketimbang antibodi vaksin. Kembali ke India. India punya varian double mutation B1617 di Maharashtra, gabungan mutasi dari varian E484Q dan L4523. Kombinasi ketiga strain berbeda lalu menghasilkan triple mutation, yaitu B1618. CSIR, Institute of Genomic and Integrative Biology, menyamakan triple mutation sebagai immune escape varian. Virus menempel di sel manusia dan sembunyi dari imun sistem. Dengan kata lain, Anda belum tentu aman dari berbagai varian ini walaupun Anda sudah divaksin karena kecepatan mutasi virus. Sebagai informasi tambahan, varian India sudah sampai Singapura. Kita harus segera bertindak sejengkal lagi masuk Indonesia. Perang melawan COVID ini, pemerintah harus 2 langkah lebih awal mengantisipasi mutasi virus. Apa itu 2 langkah lebih awal? Kita harus mempunyai alternatif jika ternyata vaksin tidak efektif. Maka percepat riset dan uji klinis dendritik imunoterapi Nusantara atau DINUS. Ini saran New Mind dan produksinya modali dengan printing money. Kembali ke topik awal, yang kita mau tekankan dalam diskusi kali ini adalah cara memberitakannya. Benar-benar targeted dan sangat ditarget. Ini yang disebut propaganda. Siapa yang kita curigai tidak ada musuh terbesar globalis dalam produksi vaksin COVID? Dia adalah India. India menjadi target assassin dari intelijen operasinya globalis. Target operasi berita yang direkayasa, yang dilebih-lebihkan untuk memukul India dan memastikan vaksin global dipakai di India, dan India tidak sempat memproduksi vaksin untuk dunia. Globalis jago mengemas beritanya untuk menjadikan tool untuk membunuh India di mata internasional. Jadi mengerti mengapa India diserang beritanya dibesar-besarkan. Ya, karena India salah satu negara penghasil vaksin non-globalis terbesar, tercepat, serta tidak mau ikut vaksin globalis dari awal, menentang dan selalu melawan. Sama seperti vaksin lokal Indonesia yang merah putih, Nusantara, dan banyak lagi sekarang sedang dikembangkan. Semua nantinya ditarget juga. Jadi si Sontoloyo ini menyarankan produksi vaksin Indonesia juga produksi sistem peningkatan imunitas harus segera dilakukan, dan semua ini dilindungi oleh negara, bukan dihalangi atau diperlambat dengan izin BPOM yang dipersulit dan penggagasnya dimatikan karakternya. Juga tenaga ahlinya dianggap abal-abal. Kok membangun narasi antipati begitu sih? Jangan. Ini keadaan darurat perang. Bela bangsamu. Mana nasionalismemu? Makanya kaum patriotis nasionalis New Mind ambil posisi. Posisinya adalah pro produk lokal. Juga vaksin yang telah dibeli pemerintah tetap didukung, namun kalau bisa 80%-nya atau mayoritas vaksin dan imunitas obatnya lokal
prakarya anak bangsa. Kembali ke sistem perlindungan negara Indonesia. Itulah berkali-kali kita katakan, lobby-lobby politik luar negeri itu penting. Kalau tidak, sebentar lagi Indonesia diindiakan di berita internasionalnya. Bagaimana caranya? Di depan kita pura-pura taat pada globalis. Di dalam negerinya kita percepat produksi dinus. Efeknya berat loh kalau propaganda mematikan Indonesia sudah diluncurkan. Indonesia tidak bisa berumroh, tidak bisa berhaji, turis asing nggak ke Indonesia, produk Indonesia tidak bisa diserap pasar internasional, turis tidak datang ke Indonesia, orang Indonesia tidak bisa keluar negeri, dan banyak pengaruh negatif lainnya. Wes salah, jangan banyak mikir lagi. Sudah dibantu analisanya sama kaum New Mind. Actionnya jelas, menangkan perang melawan COVID dengan strategi politik luar negeri, printing money, vitamin gratis, genus gratis, vaksin lokal, dan dinus.